Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Farid Ardiansyah selaku dosen pengampuh mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM, dan teman-teman yang insya Allah diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Baik, sebelumnya saya Abdullah Musa Syarul Adim, NIM 1807211000011. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengevaluasi pelaksanaan kegiatan orientasi perkoperasian yang ada di BMT UGT Sidogiri Cabang Kamal. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan pengusaha kecil, dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT juga merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari toko-toko masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Selain sebagai lembaga keuangan, BMT juga bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi lainnya seperti perdagangan, perindustrian, dan pertanian. BMT juga memiliki fungsi penting, yaitu meliputi usaha pengumpulan dana zakat, infak, sodako, wakaf, dan sumber dana sosial lainnya. Yang selanjutnya yaitu evaluasi materi dan metode pelaksanaan orientasi BMT UGT Sidogiri Cabang Kamal kepada anggota masyarakat. Metode yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Kamal memiliki banyak cara untuk melakukan pengevaluasian terhadap anggota masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya masyarakat Kamal sendiri butuh penjelasan atau informasi yang lebih jelas dan lebih detail lagi terkait program dan produk-produk BMT UGT Sidogiri Kamal. Jadi metode yang pertama yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Kamal yaitu menyebarkan brosur BMT kepada anggota masyarakat, yaitu pimpinan beserta karyawan akan melakukan pembagian brosur BMT kepada anggota masyarakat untuk membantu dan mempermudah menjelaskan tentang produk dan program BMT tersebut, agar anggota masyarakat mengetahui program yang mana yang harus dipenuhi dan dipilih, dan bisa juga meningkatkan minat untuk gabung menjadi calon anggota BMT UGT Sidogiri. Yang kedua yaitu dengan metode sosialisasi dengan tatap muka. BMT UGT Sidogiri Cabang Kamal ini mempunyai strategi sosialisasi dengan tatap muka yang merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk menarik minat anggota masyarakat untuk bergabung menjadi calon anggota di BMT tersebut, yang dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat seperti tempat jam'iyah, fatayat, muslimat dan ibu-ibu PKK dan jam'iyah lainnya, dengan tujuan ingin lebih menjalani hubungan yang akrab dengan anggota masyarakat. Selain itu juga bisa berkomunikasi langsung kepada anggota masyarakat untuk mempengaruhi agar dapat bergabung menjadi calon anggota BMT UGT Sidogiri Kamal. Dan yang ketiga yaitu mempublikasikan program dan produk BMT. Mempublikasikan program dan produk kepada anggota masyarakat merupakan kegiatan untuk memancing anggota masyarakat melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, serta kegiatan-kegiatan lainnya, dengan tujuan agar anggota masyarakat lebih mengenal
dan lebih dekat dan selalu mengingat dengan adanya produk dan program BMT tersebut. Pihak BMT UGD Sidogiri Kamal juga menawarkan beberapa produk-produk simpanan dan pembiayaan kepada anggota masyarakat, antara lain yaitu produk simpanan. Yang pertama yaitu tabungan umum syariah, tabungan haji Al-Haramain, tabungan umroh Al-Hasanah, tabungan Idul Fitri, tabungan kurban, tabungan mudharabah berjangka, tabungan mudharabah berjangka plus, dan yang terakhir tabungan pendidikan atau lembaga peduli siswa. Dan produk yang lainnya yaitu produk pembiayaan. Yang pertama yaitu UGT GES atau Gadai Emas Syariah. Yang kedua UGT MUB yaitu modal usaha barokah. Yang ketiga UGT MTA multiguna tanpa agunan. Yang keempat UGT KBB kendaraan bermotor barokah. Yang kelima yaitu UGT PBE pembelian barang elektronik, dan yang terakhir yaitu UGT PKH pembiayaan kafalah haji. Yang selanjutnya yaitu evaluasi materi dan metode pelaksanaan orientasi kepada calon anggota BMT UGT Sidogiri Kamal. Metode yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Kamal ini untuk pengevaluasian terhadap anggota atau calon anggota hampir sama dengan kepada anggota masyarakat. Cuman kalau kepada calon anggota atau anggota luar biasa, komunikasinya lebih intens lagi karena calon anggota atau anggota luar biasa ini sudah memahami atau paham mengenai program dan produk yang ada di BMT UGT Sidogiri Kamal tersebut. Jadi sangat mudah untuk ditangani langsung oleh pihak BMT, dan juga ada jangka waktunya untuk melakukan sosialisasi kepada calon anggota atau anggota luar biasa, yaitu mingguan, bulanan, bahkan triwulan. Jadi pihak BMT UGT Sidogiri yaitu yang pertama membagikan brosur kepada para calon anggota BMT tersebut. Lalu yang kedua melakukan sosialisasi lanjutan dan mengadakan komunikasi lanjutan kepada calon anggota BMT. Yang selanjutnya yaitu melakukan pendataan ulang siapa saja yang masuk kepada anggota tetap BMT UGT Sidogiri tersebut. Yang berikutnya yaitu laporan hasil kegiatan memberikan orientasi BMT. BMT UGT Sidogiri ini melakukan pelaporan kegiatan orientasi itu melalui beberapa tahap, yaitu laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Laporan harian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program BMT yang sedang dilakukan. Selanjutnya, laporan harian ini akan direkap menjadi laporan mingguan. Dan laporan mingguan ini merupakan rekapan dari laporan harian. Jadi setelah membuat laporan harian, maka setiap minggu pihak BMT harus merekap laporan harian tersebut menjadi sebuah laporan mingguan. Yang ketiga yaitu laporan bulanan. Laporan ini dibuat berdasarkan data rekapan dari laporan mingguan. Laporan bulanan ini di dalamnya berisi laporan bulan lalu sampai bulan-bulan saat ini. Pada bagian akhir dari laporan bulanan ini perlu diperhatikan, diberikan keterangan tentang yang membuat laporan dan pihak yang mengetahui dan menyetujui laporan tersebut. Jadi hasil yang dilaporkan BMT UGT Sidogiri Kamal kepada pusat yaitu meliputi hasil evaluasi materi pelaksanaan kegiatan orientasi kepada masyarakat. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kepahaman anggota masyarakat terhadap program dan produk dari BMT. Mengukur tingkat keminatan anggota masyarakat terhadap produk BMT, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak BMT, mengukur tingkat efisien dan efektivitas sebuah metode yang diberikan kepada anggota masyarakat, dan memberikan informasi penting untuk memperbaiki kekurangan sebagai acuan dalam pengembalian keputusan.
Yang kedua yaitu hasil evaluasi materi pelaksanaan kegiatan orientasi kepada calon anggota BMT, meliputi sebagai sarana BMT UGT Sidogiri Kamal untuk mengetahui keberhasilan seberapa banyak karyawan BMT mendapatkan calon anggota untuk dijadikan sebagai anggota tetap atau anggota luar biasa. Mengetahui tingkat kepuasan dan pemahaman suatu materi kepada calon anggota BMT sebagai tolak ukur untuk mengetahui ketepatan suatu metode yang diterapkan dari pihak BMT kepada calon anggota, dan mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan BMT pada suatu kegiatan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu dan kualitas BMT tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.